Pada tanggal 6 Februari 1998, Purnomo Sidik yang menjabat sebagai Bupati Banyuwangi kala itu mengeluarkan radiogram kepada seluruh aparat dari camat hingga kepala desa untuk mendata orang-orang yang dianggap dukun. Radiogram itu bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada orang-orang yang diduga dukun santet. Namun, pada akhirnya radiogram tersebut malah bocor dan jatuh kepada sekelompok orang. Nah, pada akhirnya data yang bocor itu digunakan oleh sekelompok orang untuk melakukan pembantaian massal. Bagaimana sih kronologinya? Siapa dalang dari peristiwa tersebut? Dan apa motif dari pembantaian itu? Ketika radiogram tersebut dikeluarkan, sudah terjadi pembunuhan terhadap orang-orang yang diduga sebagai dukun. Dilaporkan sejak Januari hingga Maret 1998, telah terjadi 5 kasus pembunuhan terhadap dukun. Hingga September 1998, Bupati Purnomo Sidik kembali mengeluarkan radiogram yang berisi penegasan terhadap instruksi sebelumnya, yaitu melindungi orang-orang yang dinilai memiliki kekuatan magis. Akan tetapi, setelah dilakukan pendataan, tragedi pembantaian justru semakin meluas. Dalam satu hari, diperkirakan korban mencapai 2 hingga 9 orang. Selain dukun, pembantaian tersebut juga menyasar terhadap kiai dan santri. Kalangan santri, kiai atau guru agama di Banyuwangi yang diduga sebagai dukun dibunuh oleh kelompok orang yang tak dikenal. Pada masa pembantaian, muncul sosok yang disebut sebagai ninja. Nah, ninja ini berpakaian serba hitam dan sering kedapatan membawa handy-talkie. Ada 2 versi tentang ninja ini. Yang pertama menyebutkan bahwa ninja tersebut hanya orang yang berkostum hitam dan membawa senjata. Dalam versi kedua menyebutkan bahwa sosok ninja tersebut seperti ninja di Jepang yang mampu bergerak secara cepat dan melewati setiap bangunan. Ninja-ninja tersebut sangat terlatih dan sistematis. Pada mulanya, ninja tersebut akan menandai rumah yang diduga dukun dengan tanda X. Awal dari kemunculan ninja tersebut ditandai dengan listrik yang mati secara tiba-tiba. Lalu, ninja tersebut bergerak menghabisi target yang diduga sebagai dukun. Korban dari pembantaian ini mendapatkan jenis luka yang beragam, mulai dari patah tulang, bagian yang terpotong, hingga kepala yang pecah. Di saat yang bersamaan dengan tragedi ini, banyak bermunculan gelandangan dan orang gila di penjuru kabupaten, baik di desa maupun di kota. Banyak yang berspekulasi bahwa orang gila tersebut terlibat dalam tragedi pembantaian ini. Ada beberapa kejanggalan dari orang gila ini, seperti mampu menjawab orang yang bertanya. Namun, ketika ditanya asal-usulnya, mereka berperilaku layaknya orang gila. Dugaan tersebut semakin diperkuat dengan hilangnya para gelandangan dan orang gila seiring meredanya tragedi pembantaian ini. Diketahui 80 orang yang diduga sebagai pelaku, aktor intelektual, penyandang dana, dan eksekutor dalam tragedi pembantaian Banyuwangi 1998 ini telah ditangkap. Para pelaku yang berhubungan dengan kasus ini akhirnya diadili. Namun, sampai saat ini, dalang di balik tragedi ini masih belum diketahui. Peristiwa tragedi pembantaian Banyuwangi ini tidak lepas dari kaitan peristiwa krisis 1998 dan lengsernya Soeharto. Situasi politik yang tidak dapat dipisahkan dari tragedi Banyuwangi, yaitu Jawa Timur adalah barometer politik saat itu. Menurut BK Ulung Hapsara yang saat itu menjabat sebagai Purna Komisioner Komnas HAM, kekuatan kaum Nadliyin di Jatim sangat besar, sehingga diperlukan peristiwa seperti dukun santet, ninja, dan lain-lain sebagai bagian suatu operasi politik. Pada awalnya, motif tragedi pembunuhan ini merupakan kebencian terhadap dukun santet, hingga disusupi oleh unsur lain. Terlebih, setelah meluasnya sasaran objek pembunuhan di Banyuwangi pada Agustus hingga September 1998. Ada beberapa versi mengenai korban tragedi pembantaian Banyuwangi ini. Menurut laporan Departemen Keamanan, pembantaian ini telah menimbulkan 253 korban jiwa. Sedangkan menurut Komnas HAM, terdapat sebanyak 194 korban jiwa. Dan menurut tim investigasi NU, korban tragedi ini mencapai 128 korban jiwa.
Nah, itu dia salah satu kisah pembantaian di negara kita yang berada di daerah Banyuwangi pada tahun 1998 yang sangat mengerikan.